Halo adik-adik, para pejuang SNMPTN 2020. Apa kabar kalian? Video ini saya ambil pada tanggal 16 Maret 2020. Saya tahu adik-adik pasti lagi menunggu pengumuman hasil SNMPTN 2020, bukan? Sama seperti saya dulu. Jadi, di sini aku akan berbagi tips 8 tips dalam hal bagaimana kita menunggu pengumuman SNMPTN. Tips ini yang aku lakukan dulu sewaktu aku kelas 3 SMA. Seperti yang kita ketahui bahwa pengumuman SNMPTN itu pada tanggal 8 April 2020. Jadi sekitar lebih kurang nggak sampai sebulan lagi pengumumannya, adik-adik. Oke, tips yang pertama itu kita harus tetap berdoa. Karena hanya Tuhanlah yang tahu kita lulus atau enggak. Coba kita tanya Tuhan, apakah Tuhan berkenan enggak gitu. Jangan lupa juga minta restu sama orang tua gitu. Kita berdoa. Yang kedua, kita juga harus tetap tetap santai seperti biasa aja. Karena kita tahu SNMPTN itu jalur keberuntungan dan tidak beruntung gitu. Kita jangan sampai terlalu berharap terlalu tinggi karena kita sudah dapat kuota, tanda kutip kuota untuk SNMPTN. Tapi kita malas-malasan, adik-adik. Itu salah. Kita harus tetap biasa aja, dalam artian seperti biasa. Anggap aja kita nggak dapat kuota, jadi kita tetap bimbingan, tetap belajar serius gitu. Anggap aja kita gagal SNMPTN, jadi kita tetap belajar untuk SBMPTN gitu. Kemudian tips yang ketiga, jangan lupa untuk daftar D3 perguruan tinggi yang ada, seperti Polmed, IPB, dan lain sebagainya. Seperti aku dulu daftar di D3 Polmed. Kebetulan aku diterima di Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Jadi itu sangat membantu ketika kita menunggu pengumuman SNMPTN, kita menyibukkan diri untuk mendaftarkan di D3. Dan kalian tahu, puji Tuhan aku dua-duanya lulus gitu. Itu bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Tuhan memakai aku. Selanjutnya, yang keempat itu ada yang namanya ikut bimbingan. Kenapa dibilang ikut bimbingan? Karena di bimbingan itu, kalian akan diajari tentang tips-tips membahas soal SBMPTN. Seperti abang dulu, kalau aku dulu bimbingan di Mastermind College. Jadi di situ, meskipun aku udah dapat kuota SNM, aku nggak sepele sama SBM, sama UN dan lain sebagainya. Kan aku tetap persiapan juga gitu. Meskipun aku tahu nggak mampu juga dalam mengikuti hal itu, tapi tetap ada persiapan. Jangan kita berleha-leha gitu. Tahu-tahu yang kita nggak dapat, waktu yang kita pakai untuk menunggu ini kan ada hampir sebulan kurang. Kita nyesal gitu. Jangan sampai gitu, adik-adik. Kemudian yang ke-5 itu kita ada yang namanya ke-6 ya. Kita minta dukungan orang tua. Kenapa ini sangat penting? Karena tanpa doa orang tua kita nggak bisa sukses, percayalah. Dan yakinlah dan percayalah, kalau kita udah minta dukungan orang tua, pasti jalan kita akan terbuka. Seperti sebenarnya saya dulu mau masuk ke kedokteran USU gitu kan. Tapi tanya saran sama bapak, Pak, aku bisa nggak ngambil di sini? Baru bapak bilang, lihat keadaan kita anakku, baru lihat kemampuan dulu gitu, kemampuan kamu. Dan aku sadar, oh iya ya, dapat ilmu komputer aja aku udah syukur kali, yang penting dapat USU gitu. Dan puji Tuhan, yang dibilang bapak itu benar. Mungkin kalau aku dulu coba kedokteran USU, mungkin aku sekarang nggak bisa ngomong di depan kalian sekarang gitu. Itulah pentingnya kita minta restu sama orang tua, didoakan orang tua. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hal yang ketujuh. Kalian harus tetap ikut ibadah. Alma mater ini nggak bisa saya pakai sekarang kalau saya dulunya mungkin suka malas ibadah gitu. Karena di ibadah itu saya betul-betul diingatkan gitu, kayak belajar tambahan di luar sekolah gitu. Kalau kita di sekolah ada diajari guru, ibadah itu kita diajari lewat firman Tuhan, yang tujuannya untuk mengajari kepada kekekalan gitu. Jangan kalian pikir nanti pelajaran di gereja itu nggak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dibilang 70% dari hidup yang kurang ini itu 70% aku bisa ada sampai saat itu dari gereja. Karena di gereja aku dapat pemahaman tentang firman Tuhan, bagaimana bertumbuh sebagai anak Tuhan, dan aku bisa melayani Tuhan lewat video, beatbox dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, kenapa aku ngeliat ke bawah?
karena mataku agak apa gitu, kayak silau. Ini kan pakai flash, jadi aku ada catatan di sini. Jadi ini kayak oh, jadi kayak nggak nampak gitu karena silau gitu kan. Kebetulan sepupuku yang videokan. Yang ke-8 ini bisa dibilang true story sih, benar sih dalam hidupku. Tapi ini namanya bernazar kepada Tuhan. Kenapa kita harus bernazar kepada Tuhan? Kita udah kayak istilahnya kayak buat kontrak gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau aku misalnya lulus di jalur ini, kayak aku dulu, Tuhan kalau misalnya aku lulus di SNMPTN USU pilihan pertama, Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Apapun yang terjadi, aku kalau lulus aku harus melayani Tuhan. Itu, aku bernazar sama Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah aku lulus, aku sekarang udah melayani di GPDI Shalom Medan di bagian multimedia. Dan puji Tuhan terpilih menjadi ketua pemuda. Aku sadar ini bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam aku. Kita kayak istilahnya kita buat kontrak sama Tuhan, kita cukup menjalani kontrak itu gitu. Jangan kita lalai gitu. Sempat kemarin aku beberapa bulan kayak lalai gitu, kayak nggak mau melayani, kayak malas beribadah gitu kan. Tuhan kayak negur aku gitu. Hidup kayak nggak nyaman gitu. Tapi setelah aku menepati najarku itu, aku kayak merasa sukacita sekarang gitu. Jadi itulah 8 tips bagaimana menunggu pengumuman SNMPTN bagi adik-adik kelas 3 SMA. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Mungkin kalian sekarang lagi UAS ya. Hari pertama UAS, tetap semangat dan tetap integritas. Karena integritas itulah yang nomor 1. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.